Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 8 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita serta memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita secara pribadi dalam pembacaan satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-9 pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul renungan kita hari ini, Kesetiaan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Tahukah saudara bahwa ancaman Tuhan itu tidak pernah merupakan ancaman kosong? Kemarin kita sudah melihat di dalam ayat yang ke-18 pasal yang ke-8 dinyatakan bahwa Tuhan akan membalas dalam murkanya. Sekarang Ia menyuruh para eksekutor untuk melaksanakan penghakimannya. Tuhan mengirim para malaikatnya untuk menghancurkan Yerusalem. Namun sebelum penghakiman dilakukan, Tuhan menyuruh seorang dari mereka untuk memberikan tanda T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala kekejian yang terjadi. Mereka adalah umat yang setia, yang menangis karena dosa penyembahan berhala yang dilakukan di sana. Tuhan memerintahkan supaya mereka tidak disentuh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat yang setia dihukum seperti mereka yang tidak setia. Dalam murkanya sekalipun, Tuhan tetap meluputkan dan melindungi umatnya yang setia. Penghakiman Tuhan dimulai dari tua-tua di hadapan bait suci dan terus dijalankan kepada semua orang yang tidak bertanda T. Bait suci yang seharusnya dijadikan tempat penyembahan yang kudus kini dinajiskan dan dipenuhi dengan orang-orang yang mati. Penghakiman Tuhan begitu mengerikan sampai-sampai Yehezkiel tidak tahan melihatnya dan memohon kepada Tuhan. Namun kesalahan umat sudah keterlaluan. Mereka hidup dalam kemurtatan dan berharap kepada dewa-dewa Babel. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan sebagai Tuhan atas mereka. Karena itu, Tuhan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan ketidaksetiaan mereka. Dengan demikian sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk mengerti betapa pentingnya kita menjalankan kehidupan dengan takut akan Tuhan. Kita akan dituntut dengan standar yang lebih tinggi dan dihakimi sesuai perbuatan kita. Akan tetapi jangan lupa bahwa Ia adalah Allah yang setia. Amin. Yang akan menunjukkan penyertaan dan kesetiaannya kepada orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan kita selalu setia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepadanya. Ia selalu menunjukkan penyertaan dan perlindungannya. Itulah berkat bagi mereka yang tetap setia kepadanya di tengah-tengah dunia ini. Kalau Tuhan meluputkan orang-orang Israel yang bertanda T, yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang masih dipilih dan akan diselamatkan oleh Tuhan. Sama dengan kita. Selama kita terus berpegang kepada Tuhan, bukankah kita demikian? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, sebagaimana Tuhan begitu setia memelihara kita sebagai umat tebusannya, agar tidak tercemari oleh dunia. Maka demikian pula lah kita harus bersikap setia kepada Tuhan, menjalani hari-hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dan terus belajar untuk setia, menjalani hari-hari dengan takut akan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan begitu setia memelihara hidup kita, demikian pula seharusnya kita setia kepada Tuhan. Jangan sampai murka Allah turun atas hidup kita karena kita tidak berlaku setia kepadanya lagi. Diberkatilah kita semua sebagai sidang jemaat dan anak-anak Tuhan yang terus belajar dan berupaya setia dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Manapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.